Prastowo, mohon izin ini sebagai penutup atau gongnya, saya tidak ingin berpanjang kata ya. Mohon izin saya share screen, kawan-kawan sekalian. Baik, selamat siang yang saya hormati semuanya saja. Mohon izin saya selama beberapa menit, mungkin saya upayakan maksimal 15 menit Mas Prastowo untuk kemudian cerita sedikit apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan selama pandemi COVID ini, dan kemudian inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan sehingga kami bisa menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Saya pikir ini kondisi yang memang harus kita pastikan betul, karena saya ingat saat kemudian bom atom itu dijatuhkan di Hiroshima, orang tidak punya harapan, masa depan suram. Yang ditanya oleh Kaisar saat itu adalah masih ada berapa guru yang tersisa. Nah, saya pikir dalam kondisi yang sama, hari ini dalam situasi yang kemudian juga tidak menentu, dari sektor ekonomi, pemerintah daerah, terus kemudian semua sisi-sisi yang lain, saya masih optimis bahwa nyala api belajar peserta didik kita ini bisa dijaga. Karena inilah saya pikir harapan yang nanti masih untuk mengisi ruang-ruang rencana, kalau kita misalnya sesuai dengan beberapa kali statement yang kita dengar untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Nah, saya sedikit mengutip dari kalimatnya Ki Hajar Dewantoro, di mana sebetulnya anak-anak kita itu hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri. Para pendidik, dia hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu sendiri. Kementerian Pendidikan akan mencoba semaksimal mungkin memfasilitasi bagaimana tumbuh kodrat berkembang seorang peserta didik dan anak-anak kita, sehingga kemudian bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Namun di sisi lain kita berhadapan dengan satu kondisi demografi yang demikian. Dengan 514 kabupaten kota, dengan tadi sudah ada 2 provinsi yang kita jadikan benchmark, dengan total populasi yang terlibat dalam pusaran pendidikan kita sekitar 59 juta siswa, ini juga tentu tidak mudah untuk kemudian kita bersama-sama untuk bisa menjemput masa depan. Saya ingat satu pepatah lama ya, jadi kalau kita ingin berjalan cepat, kita bisa saja jalan sendirian. Namun kalau kita ingin berjalan jauh, ya kita harus jalan bersama-sama. Nah, kita mengupayakan bagaimana 59 juta siswa ini bisa berjalan bersama-sama dalam sebuah kapal besar ini, sehingga diharapkan apa yang kemudian dicita-citakan oleh adik-adik kita itu tercapai. Tentu tadi sudah banyak sekali disinggung di sini bahwa perubahan struktur pendidikan dan dunia kerja ini mau tidak mau mengikuti dengan perkembangan teknologi. Kami sangat meyakini bahwa teknologi itu nafasnya zaman, Mas Prastowo. Teknologi itu nafasnya zaman. Siapa yang hari ini menguasai itu, ya insya Allah itu bisa beradaptasi dengan perubahan. Di sektor pendidikan pun juga sama. Apalagi karena pandemi COVID ini, sehingga mau tidak mau kadang-kadang senang tidak senang dengan segala kritikan yang kami terima, dengan segala masukan yang kami juga dengarkan, dengan segala saran yang juga tentu kami juga nanti akan ikhtiarkan dalam perbaikan-perbaikan ke depan. Proses pembelajaran jarak jauh itu juga menjadi opsi yang kemarin sebagaimana disampaikan berulang kali oleh Mas Menteri, dan kami akan coba terus lakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa semakin menyempurnakan proses belajar dari rumah yang hari ini sedang berlangsung. Di sisi lain juga, ini yang tadi disinggung oleh Mas Prastowo, dan tentu ini menjadi strategis karena acara ini dihelat oleh kawan-kawan di Kementerian Keuangan. Jadi kami masih memiliki beberapa keterbatasan. Semua ekosistem digital itu bisa berlangsung dengan baik dan efektif kalau infrastruktur pendukungnya juga sama baiknya. Nah, di sisi lain, kami memiliki situasi semacam ini. Masih ada yang tidak memiliki internet di Indonesia, itu sekitar 42.159 versi data Dapodik kami. Artinya ada 19% sekolah di Indonesia yang dalam pengakuan mereka di Dapodik itu tidak terkonektif. Namun kami juga tidak kemudian 100% dalam tanda petik percaya. Kemudian kami melakukan validasi, melakukan verifikasi ke Kementerian Kominfo. Benarkah 42.000 ini benar-benar tidak ada internet?
Karena tentu perkembangan palaparing, perkembangan kawan-kawan bakti pada saat melakukan akselerasi percepatan koneksi di daerah-daerah 3T terutama juga bergerak dari waktu ke waktu. Nah, dari data 42 ribuan ini ternyata sekitar 70% sudah berada di coverage area BTS. Artinya hanya tersisa sekitar mungkin 13 ribuan sekolah yang sama sekali tidak memiliki akses. Tapi sekali lagi 13 ribuan ini adalah mereka peserta didik yang sama-sama wajib untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan mereka wajib mendapatkan hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama. Jangan sampai kemudian yang maju Bandung saja, yang maju kemudian Surabaya saja, yang maju kemudian Jakarta saja. Kita masih memiliki sekitar 12 ribuan sekolah yang juga kita ingin maju secara bersama-sama. Saya pikir kemudian pertemuan ini menjadi efektif untuk kemudian bisa dikomunikasikan dengan semua pihak, terutama kawan-kawan dari Kementerian Keuangan, bagaimana kebutuhan dasar infrastruktur ini bisa dipenuhi oleh satuan-satuan pendidikan di kita. Listrik masih belum 100%. Masih ada 4% sekolah yang belum terkoneksi dengan listrik. 4% itu angka kecil, tapi kalau kita kalikan dengan 220.000 sekolah di Indonesia, itu sekitar 8.500-an sekolah yang belum teraliri listrik. Nah, hak-hak dasar inilah, kalau kita pengen tadi ekosistem digital kita 100% bisa berjalan dengan baik dengan semua inovasinya, harus terpenuhi di awal. Ini tidak bisa dilakukan oleh Kemdikbud sendiri tentunya. Ada kawan-kawan BUMN di sana, ada kawan-kawan mungkin Kominfo di sana, dan semua pihak yang bergotong royong supaya semua problem-problem teknis ini bisa kita selesaikan. Ini sedikit peta jalan saja yang bisa kami tampilkan, Mas Prastowo, terkait harapan-harapan ke depan. Kita selalu dikritik dengan persoalan PISA, indeks literasi, numerasi, sains yang seringkali kita baca dari beberapa jurnal. Ini yang kita harapkan kemudian bertambah dari sekian periode ke periode berikutnya, tentunya dengan inisiatif-inisiatif yang coba nanti dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu ada sekitar 10 strategi utama yang sudah pernah di-launch sama Mas Menteri, bagaimana kemudian kita bisa mengenergize proses peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Saya fokus saja ke nomor 3, karena yang lainnya sama-sama penting, tapi karena terkait dengan diskusi kali ini, bahwa nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membangun platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi, yang itu diharapkan bisa meng-cover semua ekosistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tentu di luar sisi-sisi yang lain yang sama pentingnya juga, misalnya persoalan kolaborasi, persoalan peningkatan kualitas guru, kemudian memperbaiki kurikulum nasional, kemudian peningkatan kolaborasi dengan kawan-kawan Pemda yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah difasilitasi oleh rekan-rekan dari Kementerian Keuangan supaya distribusi pendidikan kita bisa merata. Kemudian kita juga ingin membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan yang tentunya adaptif dengan perkembangan teknologi juga. Kemudian memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi swasta, mendorong kepemilikan industri dan ekonomi pendidikan vokasi, kemudian pendidikan tinggi kelas dunia, serta menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih kepada satuan-satuan pendidikan. Ini beberapa strategi utama yang akan dilakukan. Dan nomor 3 terkait dengan membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi informasi. Nah, kalau kita bicara teknologi di sebuah satuan pendidikan, saya pikir ada dua opsi yang selama ini kita potret. Satu, bahwa memang teknologi itu mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, teknologi itu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tadi banyak sekali diceritakan bagaimana inisiasi atau kreativitas terkait tata kelola TIK di beberapa kementerian yang lain atau di Pemda-Pemda. Di Kementerian Pendidikan pun juga sama, kami juga melakukan banyak sekali item inisiatif. Untuk e-birokrasi kita menggunakan SINDE contohnya, untuk kemudian data sekolah kita menggunakan Dapodik sebagai pengumpulan data. Kemudian untuk aktivitas misalnya tata kelola TIK yang lain, kami misalnya ada untuk pemantauan pos dan sekian yang lain, mungkin saya tidak akan ceritakan satu persatu, tapi di Kementerian Pendidikan prinsipnya juga sudah menyediakan layanan administrasi yang itu tujuannya supaya para stakeholder pendidikan itu bisa memberikan layanan secara prima, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks peningkatan pembelajaran, sebagaimana kita sama-sama paham, apalagi era pandemi kali ini, e-learning menjadi salah satu tumpuan dalam proses peningkatan
kualitas proses belajar mengajar, menjaga nyala api belajar peserta didik kita, dan tentunya harapannya akan lahir banyak sekali inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan segar. Yang kalau 2 titik itu tadi, kalau kita ingin jalankan secara optimal, tentu kita membutuhkan sekian instrumen. Ada kebijakan, ada sumber daya manusia, ada konten, ada software, ada hardware yang itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Kalau teman-teman di sekolah hanya dikasih hardware dan software saja tanpa kemudian ada konten juga tidak akan maksimal. Kalau kebijakan ditetapkan tanpa kemudian didukung dengan konten atau software yang itu implementatif, ini juga akan jadi menyisakan banyak sekali persoalan di lapangan. Nah, singkat kata bahwa sekian instrumen ini kita butuhkan supaya layanan TIK di satuan-satuan pendidikan itu bisa berjalan dengan maksimal. Sebagai pengikat dari semua layanan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita merefer pada data pokok pendidikan. Nah, di data pokok pendidikan itu kita memiliki beberapa variabel yang tentunya kita senantiasa kembangkan. Satu terkait pendidik dan tenaga kependidikannya, kemudian yang kedua terkait dengan satuan pendidikan yang ada di sana, kemudian yang ketiga peserta didik yang kemudian kita senantiasa update tiap 1 tahun 2 kali, dan tentu substansi pendidikan itu sendiri mulai dari kurikulum, konten, dan aktivitas proses belajar mengajar sampai asesmen nanti yang akan dilakukan, sehingga ini bisa menjadi potret sebuah siklus administrasi pendidikan yang itu diinput dari level yang paling basic, yaitu para pengelola satuan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini biasanya teman-teman operator yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi teknis tersebut. Dapodik ini menjadi pengikat atau menjadi enabler proses tata kelola administrasi sampai level satuan pendidikan. Nah, tentu untuk mengembangkan sebuah ekosistem pendidikan yang memadai, ini yang tadi sempat kami highlight di poin ketiga, sudah dikembangkan, dan dalam penyempurnaannya kita membangun platform manajemen sumber daya sekolah, platform guru penggerak, platform kurikulum, dan platform kesiapan karir yang diharapkan mampu mengcapture dari hulu ke hilir layanan pembelajaran di satuan pendidikan, kemudian menyentuh juga kemudian guru, kemudian juga tentunya memotret kurikulum dengan semua kontennya, yang kita harapkan juga nanti bisa menghubungkan demand industri dengan siswa, dalam hal ini ada di Dirjen Vokasi, sehingga aktivitas pengelolaan sumber daya, pembelajaran yang relevan, serta karakteristik guru itu kita harapkan mampu meningkatkan proses hasil pembelajaran yang diharapkan. Nah, khusus fokus dalam pandemi COVID kali ini, ada beberapa policy yang sudah dikeluarkan oleh Mas Menteri dan saya pikir sudah cukup viral diberitakan di beberapa media ya. Yang pertama tentu penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa COVID yang kemarin paling update sajalah saya bisa ceritakan, di mana kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi kurikulum yang bisa dilaksanakan secara darurat misalnya, sehingga para guru tidak dibebani menyelesaikan proses belajar mengajar 100% sebagaimana pembelajaran normal menggunakan tatap muka. Dan saya pikir yang paling penting juga adalah relaksasi dana BOS yang bisa dilakukan di tingkat satuan pendidikan, sehingga selama ini keluhan orang tua siswa terkait misalnya penggunaan kuota yang menjadi kebutuhan pokok hari ini terhadap proses pembelajaran secara daring yang dilakukan bisa dipenuhi. Dana BOS kita cukup besar, dan insya Allah kalau itu ditasarufkan dengan baik, itu sedikit banyak bisa menutup kebutuhan operasional sekolah, baik itu ke guru maupun ke peserta didiknya, sehingga proses belajar mengajar itu tetap bisa berlangsung di satuan-satuan pendidikan. Nah, saya jadi ingat Mas Prastowo dan teman-teman semua salah satu kutipan dari founding fathers kita, Ki Hajar Dewantoro. Beliau pernah mengatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi guru dan setiap rumah itu bisa menjadi sekolah. Cuman pertanyaannya kan begini, apalagi ini era pandemi COVID sekarang ini ya, di mana kemudian semua aktivitas banyak kita lakukan dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian beraktivitas juga dari rumah. Persoalannya adalah, sudah siapkah kita kalau misalnya posisinya orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita menjadi guru? Atau sudah siapkah rumah yang kita tinggali itu bisa mentransfer value atau menjadi tempat untuk kita belajar layaknya sekolah? Dalam pandemi COVID kali ini, saya pikir statement Ki Hajar Dewantoro ini menjadi sangat relevan untuk coba kita kemudian terjemahkan.
Karena pendidikan, kami pernah beberapa kali mengadakan penelitian bahwa memang proses pendidikan kita mayoritas masih sangat klasikal, implementasi teknologi juga masih terbatas hanya di beberapa orang saja. Namun ternyata pandemi kali ini mampu mengenergize. Ada blessing di sini, ada berkah di sini. Bahwa ternyata digitalisasi di sektor pendidikan juga berlangsung secara masif dan luar biasa. Ini sedikit analisis yang kemudian kami lakukan dalam proses pandemi kemarin. Baik guru, orang tua maupun siswa ini memiliki beberapa catatan-catatan juga. Persoalan pengelolaan, kalau dari sisi guru ya, persoalan pengelolaan, persoalan jam mengajar, komunikasi. Orang tua tentunya adalah persoalan waktu untuk mendampingi peserta didik, kemudian memahami pembelajaran dan bagaimana memotivasi. Kalau sebagai seorang pengajar, mungkin satu di antara kita sebagian besar mungkin menjadi dosen. Kita bisa bayangkan bagaimana mengelola sebuah kelas yang isinya 32 atau 36 orang misalnya. Ada anak-anak yang berlarian atau mungkin butuh ditertibkan, apalagi sampai membangun karakter building yang ada di kelas. Itu tidak mudah. Itu saja posisinya dalam situasi klasikal. Sekarang kalau kita bayangkan dalam situasi pandemi di mana ada keterpisahan jarak, tentu effort dari para pendidik ini luar biasa. Tidak bisa semerta-merta hanya tolong ya anak-anak diam, itu nggak bisa juga. Harus ada effort yang lebih banyak supaya kemudian fokus siswa itu bisa terjaga. Stres itu kemudian bisa diminimalisir. Isolasi yang terlalu lama atau rasa bosan yang ada di anak-anak bisa kemudian ditenangkan. Nah, ini selama ini dilakukan di dalam kelas. Nah, tentu teknologi bisa menjadi inisiatif dan solusi untuk itu semua. Beberapa program-program guru berbagi, bintek daring, webinar gitu ya, itu kita laksanakan, termasuk nonton dari TVRI, lewat belajar dari rumah, ini juga kita lakukan semua, termasuk rumah belajar dan beberapa kerjasama dengan platform daring. Sekali lagi ini menjadi inisiasi yang juga kita lakukan. Tentu Mas Prastowo, tidak semua situasi ini berjalan dengan ideal. Sekali lagi, event ekonomi pun bahkan dalam kondisi kita berkali-kali disampaikan posisi kita pun minus misalnya. Saya pikir dalam konteks pendidikan, yang paling penting adalah bukan kemudian idealitas kurikulum yang harus kita capai, tapi bagaimana nyala api belajar peserta didik kita itu terjaga. Kalau itu keterlambatan menerima materi sedikit, bisa kita kejar. Kalau itu yang terjadi, kemudian nanti proses percepatan bahan juga masih bisa kita laksanakan. Tapi kalau nyala api belajarnya sudah padam, sulit sekali untuk kemudian kita membangkitkan motivasi dan semangat peserta didik kita tadi. Nah, ini beberapa ikhtiar yang kita lakukan juga, misalnya dalam konteks satu sekolahan tidak ada lokasi internet di sana, ada konten-konten offline yang bisa kita lakukan, bisa kita sebarkan, modul-modul radio bisa kita manfaatkan, dan konten-konten itu sudah kita siapkan semua dari Kemdikbud untuk bisa di-deliver ke kawan-kawan di satuan pendidikan. Bisa juga kita menggunakan pendekatan saat internet itu terbatas, misalnya bisa menggunakan blended learning atau flipped classroom yang memungkinkan kombinasi in atau out lah kira-kira gitu. Bagaimana proses seandainya ketemu itu dilakukan, bagaimana proses seandainya online itu dilakukan. Tentu metode-metode ini opsional, bisa dipilih oleh para guru dan peserta didik mana yang paling nyaman untuk bisa digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Tentu yang paling ideal kalau kondisi infrastrukturnya melimpah, sebagaimana saya state di depan tadi itu. Tapi sekali lagi keterbatasan infrastruktur membuat para guru harus berikhtiar kira-kira gitu, atau beristihad lah kalau bahasa saya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan layanan yang terbaik buat peserta didik kita. Nah, apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh sekolah atau guru ya dalam konteks yang sesederhana ini? Saya tidak akan banyak bicara aplikasi, Mas Prastowo, karena aplikasi sangat tergantung pada pelaku di lapangan itu sendiri. Buat saya pribadi, aplikasi yang terbaik adalah yang paling nyaman dipakai oleh para guru dan peserta didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita bisa mengelola penggunaan berbagai alat yang sesederhana mungkin dan sumber daya TIK yang kita miliki untuk pembelajaran. Kemudian kegiatan belajar mengajar siswa juga kita kayakan dengan ekosistem teknologi. Para guru atau satuan pendidikan kita harapkan menjadi pelopor inovasi berbasis TIK di sekolahnya masing-masing, dan guru itu sendiri harus menjadi role model bagaimana integrasi TIK dalam proses pembelajaran itu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Kalau hal-hal yang sangat sederhana ini bisa kita lakukan, insya Allah sekali lagi nyala api belajar peserta didik kita itu akan terjaga. Ini beberapa contoh-contoh aktivitas laman yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru berbagi ini memiliki puluhan ribu RPP atau skenario pembelajaran dan artikel-artikel yang memungkinkan untuk diakses oleh para peserta didik. Portal Rumah Belajar itu berisi juga puluhan ribu konten yang gratis bisa diakses oleh para peserta didik kita. Sehingga mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kami juga memfasilitasi karena anak-anak kadang butuh ekspresi dalam konteks pandemi kali ini supaya tidak bosan. Kita menyelenggarakan semacam kuis gitu ya, yang kita namakan kuis Ki Hajar, di mana singkatannya adalah kita harus belajar. Ada beberapa juga aktivitas yang ada di sana, Ki Hajar STEM, Ki Hajar TIK Talks maupun Ki Hajar Explorer, yang itu bisa diikuti oleh semua peserta didik kita. Nah, kami di Kemdikbud juga memiliki guru-guru yang luar biasa. Kita menyebut mereka sebagai para duta rumah belajar, yang itu sejak awal mula pertama kali pandemi ini diumumkan langsung berlari untuk mencoba memanfaatkan semua piranti teknologi yang ada untuk bisa berkomunikasi dengan peserta didiknya, sehingga lahirlah program yang namanya Sapa DRB. Sapa DRB itu sajian pembelajaran duta rumah belajar. Ini yang kemudian bisa dilakukan juga untuk adik-adik siswa dan dilakukan juga oleh guru-guru yang berada dalam satu mata pelajaran yang sama. Ini juga inisiatif-inisiatif yang coba dilakukan sejak awal mula pandemi ini berjalan. Nah, yang tidak kalah penting, Mas Prastowo dan kawan-kawan semua, salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan kalau kita bicara ekosistem teknologi dalam dunia pendidikan yang kita sebut dengan konten. Adik-adik kita yang hari ini berpegang dengan gadget, yang menonton televisi, yang kemudian berkomunikasi dengan perangkat yang lain, tentu butuh informasi yang bisa diakses. Tentu butuh konten yang menginspirasi dan kemudian bisa menyegarkan pemahaman-pemahaman mereka terhadap kurikulum yang mungkin akan dipelajari. Di titik ini Kemdikbud juga menyediakan konten-konten digital yang bisa diakses sekali lagi gratis oleh para peserta didik kita. Mereka mau lihat di online monggo, mereka mau download misalnya untuk kemudian bisa lihat di waktu yang lain, itu juga silahkan. Tapi konten-konten ini kita kerjasamakan, kita kolaborasikan dengan semua stakeholder yang ada, sehingga adik-adik kita tidak mengalami kesulitan pada saat akan mencari berbahan belajar alternatif di luar buku teks pelajaran yang selama ini mereka pegang. Nah, ini juga sekali lagi diinisiasi oleh Kemdikbud. Digital konten ini kita memiliki puluhan ribu, bisa diakses di beberapa laman-laman tersebut. Walaupun demikian, Mas Prabowo dan teman-teman semua, kami sadar betul, Mas, sekali lagi dengan keterbatasan infrastruktur tadi. Sekali lagi inilah yang luar biasa dari Bapak Ibu guru kita. Mereka masih dengan luar biasa menjaga nyala api belajar peserta didiknya. Sehingga ada program yang namanya guru kunjung. Sehingga mereka di beberapa titik, mereka masih mendatangi murid-muridnya, masih mereka mengajar murid-muridnya, berkomunikasi dengan murid-muridnya. Sekali lagi karena keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur tidak menghalangi semangat para Bapak Ibu guru ini untuk kemudian menjaga nyala dan asa murid-muridnya. Ini kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para Bapak Ibu guru yang istimewa. Dan saya pikir ini kondisinya sama di provinsi manapun juga, terutama di daerah-daerah mungkin yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Kami mengapresiasi betul dan insya Allah Kemdikbud akan tetap berupaya bagaimana pemerataan akses yang berkolaborasi dengan kementerian yang lain itu bisa segera tersampaikan di titik-titik yang masih menjadi obstacle kita. Semua itu yang kita lakukan, Mas Moderator dan teman-teman semua. Kita berharap generasi-generasi ke depan itu bisa menjadi representasi dari para pelajar Pancasila, di mana kemudian kita harapkan ke depan SDM yang unggul, mereka menjadi pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Situasi ini, pandemi COVID kali ini, salah satu titik uji kita. Apakah memang betul nanti nilai-nilai kritis, nilai-nilai kemandirian, akhlakul karimah, kreativitas, gotong royong, maupun memahami kebinekaan global, itu betul-betul coba kita bisa transfer atau betul-betul kita bisa pahamkan ke peserta didik kita. Teknologi mengajarkan kita bagaimana untuk belajar secara mandiri. Teknologi mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian bisa menggunakan internet itu secara sehat. Teknologi mengajarkan kita untuk berkolaborasi dan memicu titik kreativitas di mana-mana. Teknologi juga mengajarkan nanti kepada kita bagaimana bisa bernalar kritis atas informasi-informasi yang didapatkan di dunia maya. Dan tentu
teknologi mengajarkan kepada kita bagaimana memahami kebinekaan, bahwa Indonesia yang sedemikian besar menjadi satu bagian dari sebuah ekosistem dunia juga kita bisa pelajari dan bisa kita jelajahi dengan memanfaatkan semua perkembangan teknologi yang ada. Saya pikir itu sebagai sebuah pengantar untuk tidak terlalu berpanjang lebar, Mas Prastowo, karena sekali lagi persoalan waktu. Kami pada prinsipnya mengapresiasi pada semua layanan teknologi. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan biasanya kita bagi dua, ada yang untuk kebutuhan e-administrasi dan kebutuhan untuk e-pembelajaran. Saya pikir momentum ini menjadi efektif untuk kita bisa saling kolaborasi, terutama dengan kawan-kawan di Kementerian Keuangan, supaya apa yang kita ikhtiarkan dan beberapa PR yang belum bisa kita selesaikan bisa mendapat support dan skala prioritas dari teman-teman yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan Habibie, luar biasa pemaparan yang menjawab bagi bangsa dan didikan tanggung jawab semua, dan para siswa anak didik pun kembali ke rumah sebagai tempat sekolah yang sebenarnya. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana capaian-capaian lalu ikhtiar, ijtihad yang dilakukan. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan sinergi kolaborasi semua lebih baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu